Para bapak, para ibu, mengatakan muka puasa dikir tahlil sosak doaipun mugi-mugi tansah katampi wa tanwarasatan Allah subhanahu wa ta'ala. Amin Allahumma amin. Monggo kita pipun bika kita terasakan pembahasan saking kitab Riyadhus Shalihin menika hadis ingkang angka 3 nggih. Monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam la hijrata ba'dal fathi walakin jihadun wa niyatun wa idas tunfirtum fanfiru muttafaqun alaihi wa ma'nahu la hijrata min makkata li'annaha sharat darul islamin. Menawi sing dalam versi cetak yang lain tidak ada kata wa maknahu la hijrata nggih. Nggih ada sing boten wonten. Tapi nek sing kados sebelumnya kaula niku sing gedhe niku enten wa maknahu la hijrata min makkah li anna syarat dar-islamin. Boten napa-napa. Beda sedikit. Tapi intinya namung sampai fanfiru niku dawuh Kanjeng Nabi. Terjemahipun kirang langkung dari Aisyah radhiyallahu anha, ia berkata, Nabi SAW bersabda, tidak ada hijrah lagi setelah ditaklukkannya kota Makkah, tetapi yang tetap ada ialah jihad dan niat. Oleh karena itu jika kalian dipanggil untuk berjuang maka berangkatlah. Muttafaqun alaih atau Bukhari kali Muslim. Hadis riwayat Bukhari wonten ing nomor 3900 lan Muslim wonten ing 1864. Lah tadi wa maknahu la hijrata lan saterasipun mau menika maknanya tiada hijrah lagi dari Makkah. Maksudipun dari Makkah ke Madinah nggih. Sebab saat itu Makkah telah menjadi perumahan atau negara Islam. Niki para bapak, para ibu, niki nanti banyak sekali pembahasan nih di uncai setunggal-setunggal, tapi niki makin garis besaripun mawon. Niku hadis saking Aisyah. Nggih sajane niku tasih kaitan kali masalah napa menika niat nggih. Niat niki wis wajar nggih. Bab pertama niku kan sing diuncai, sing dibahas detail niku lagi sajane nggih niat ngoten. Jadi niat niku wis kalau ini sampun kita bahas panjang lebar, terus makin niat mboten nate iki mboten kita bahas malih nggih paling cerepet-cerepet sithik mawon. Lah dawuhake Kanjeng Nabi saking riwayat Aisyah niku tidak ada hijrah setelah Fathah. Setelah Ba'dal Fathi maksudipun Fathu Makkah. Lah Fathu Makkah niku nek tahun berapa to nek cara di hitung nganggo tahun. Fathu Makkah niku antawis tahun 8 Hijriyah utawi 8 Ba'dal Hijrah. Nek zaman semanten niku nggih dereng enten kalender nggih. Enten kalender makane diperkirakan tapi insyaallah akurat. Karena kalender Hijriyah itu ada atau muncul setelah diangkatnya atau dipilihnya Khalifah Umar Ibn Khattab. Jadi zaman Kanjeng Nabi niku dereng wonten kalender istilah Hijriyah niku mboten wonten. Lah napa kok dadak disebut Hijriyah? Karena panokane niku nalikane Kanjeng Nabi hijrah saking Makkah tumuju ing Madinah. Mboten. Memang awalnya itu ana sing duweni pendapat ngitunge awit kelahire Kanjeng Nabi mawon kados dene Masehi. Nek Masehi niku kan diitung wiwit kelahiranipun Nabi Isa alaihissalam. Nggih Kanjeng Nabi nggih ngoten, hijrah niku atau kalender Islam itu baiknya dimulai dari kelahiran Nabi kan. Tapi nggih Umar tidak setuju. Atau dihitung dari mulai wafatnya Kanjeng Nabi, Sayyidina Umar Ibn Khattab mboten setuju.
Makanya Umar niku terus punya inisiatif sendiri. Wah, dimulai dari hijrahnya Nabi saja. Karena hijrah itu adalah permulaan perkembangan Islam yang lebih besar. Nalikane teng Makkah niku nggih istilahipun Darul Kufri, ya kan? Menjadi pusat kekufuran, kesyirikan Arab pada saat itu nggih Makkah. Makanya kadang nek awake dhewe sinau sejarah Islam niku ya wong Makkah niku istilahnya kafir Quraisy, ngoten nggih. Kafir jenenge kafir ngoten mawon atau kafir musyrik. Ngoten. Nek kafir Quraisy niku nggih margane Kanjeng Nabi. Karena memang ternyata pembesar-pembesar orang Makkah yang memusuhi Kanjeng Nabi itu ya malah justru orang-orang Quraisy. Makanya kadang awake dhewe nyebut kafir Quraisy. Kanjeng Nabi niku nisbat nasabnya itu nggih Quraisy, ngoten. Ning terdelalah nggih niku Kanjeng memang ujian Kanjeng Nabi niku penentang-penentang dakwah Islam, dakwah itu Kanjeng Nabi niku malah dari keluarga sendiri. Nek sing ora keluarga niku malah akeh manute, ngoten. Ning justru dari keluarga-keluarga beliau lah yang banyak penentang. Abu Jahal, Abu Lahab, ya kan? Abu Sufyan niku malah pamane Kanjeng Nabi piyambak niku. Ning malah dadi pentolan-pentolane wong kafir. Makanya terus kita menyebutnya kafir Quraisy. Quraisy niku sajane margane Kanjeng Nabi piyambak. Lah hijrah itu awal kebangkitan Islam. Ketika di Makkah niku Islam dikembangkan, sahabat-sahabat Nabi itu yang ikut dengan Nabi itu malah disiksa, ngoten nggih. Nek ndelok ceritane Bilal bin Rabah niku seorang budak disiksa demikian rupa, ya kan ditindai watu wetenge ning tetep ngestokake Allah Taala ngimani Kanjeng Nabi sampai konangan Abu Bakar. Konangan Abu Bakar disiksa kali Abu Sufyan. Mboten menawi mboten salah Abu Sufyan. Disiksa terus dimerdekake kali Abu Bakar. Dan sahabat-sahabat yang lain nggih ngoten. Bahkan Kanjeng Nabi sendiri niku nek teng cerita-cerita niku pendak dina kok dalane dikei dalane dikei napa bahasane iki rintangan-rintangan sing nggawe lara. Nah makanya ana istilah surat Al-Lahab niku garwane Abu Lahab digelari Hammalatal Hatab, bukan wanita yang pembawa kayu bakar. Ini jadi bukan kayu bakar tapi kayu yang berduri, karena yang konteks pada saat itu kayu tapi ada durinya, gawene ditaruh ning nggon dalan sing biasa dilampahi Kanjeng Nabi, maka digelari Hammalatal Hatab. Enten ingkang maknani Hammalatal Hatab niku wanita yang suka menfitnah Kanjeng Nabi. Niku garwane Abu Lahab, diabadikan dalam surat Al-Lahab. Abu Lahab niku nggih pamane Kanjeng Nabi. Lah niku nggih. Makanya terus Kanjeng Nabi didhawuh dening Allah Taala kon hijrah dari Makkah ke Madinah. Maka ini awal kebangkitan Islam, karena di Madinah diterima luar biasa oleh orang-orang Madinah. Maka ada istilah kaum Ansor. Nah, kebangkitan Islam yang diawali dengan hijrah itulah kemudian oleh Sayyidina Umar ibn Khattab dijadikan awal dari penentuan kalender Islam. Maka disebut dengan Hijriyah dari kata hijrah. Lah antawis tahun 8 hijrah atau hijriyah itulah Fathu Makkah menika terjadi. Jadi para kaum muslimin yang dipimpin langsung oleh Kanjeng Nabi dari Madinah niku menuju ke Makkah. Jadi ya bahasane ya tilek kampung lambian saka Makkah saking balik ning Makkah niku dalam rangka sakjane nggih haji. Niate niku haji wada. Maka nalikane Kanjeng Nabi Fathu Makkah sekalian belabas haji itu memang membawa ribuan kaum muslimin. Lah begitu sampai di Makkah niku terus terjadilah Fathu Makkah. Dalam banyak versi sejarah itu sampai tidak terjadi peperangan sama sekali, karena saking damainya umat Islam dengan orang-orang kafir Makkah pada saat itu. Boleh sebab wong kafir Makkah itu wedi daripada perang, nek cara perang mesti kalahi, akhirnya damai atau bagaimana itu tidak diceritakan secara detail, tapi memang tidak sampai terjadi pertumpahan darah.
Akhirnya wong Makkah niku do mlebu Islam kabeh di tengah saniki. Dadi jenengan nek golek wong Makkah kok sing ora agama Islam niku yes ora ono. Ya cara ana niku dudu wong Mekah, paling ya wong mlebu kota Makkah dalam rangka wisata itu biasa. Tapi nek penduduk asli Makkah sampai saat ini ya dan seterusnya insya Allah itu adalah umat Islam. Maka kata Nabi la hijrata ba'dal fathi. Tidak ada lagi hijrah dari Makkah ke negara lain atau ke wilayah lain setelah Fathu Makkah. Karena sejak Fathu Makkah itu semuanya Islam. Semuanya Islam. Ada beberapa orang yang tidak langsung menyatakan Islam tapi kehidupannya dijamin oleh Islam. Ini kata ada beberapa kaum kafir yang di Makkah tapi tidak memusuhi Islam, tapi pasrah tunduk taat karo hukum Islam, makanya dilindungi. Tapi akibatnya selama-lama jadi Islam juga. Itulah hikmah Fathu Makkah niku kados mekaten. Maka Kanjeng Nabi dawuh tidak ada hijrah setelah Fathu Makkah. Maka kembali lagi teng makna hijrah niku nggih niku mau kita kembalikan niku makna asli. Hijrah itu pindah wilayah, pindah dari Makkah ke Madinah. Ampun difahami hijrah dalam pemaknaan yang lain ingkang kados kita sebataken kalau ini nggih beda saka wong NU ning wong pindah ning Salafi diarani hijrah. Rumangsane NU ini sesat apa piye kan kata. Gur pindah pondok Islami beda ideologi saja dikatakan dadak hijrah. Yes, kadang ngoten niku lah. Niku fenomena yang unik di kalangan sebagian umat Islam belahan kita kan kata. Niku tidak ada hijrah setelah Fathu Makkah antara perkiraan tahun 8 Hijriah. Walakin jihadun wa niyatun, akan tetapi yang ada itu adalah jihad dan niat. Niat kita selesai di pembahasan sebelumnya. Jihad yang dimaksud dengan jihad itu apa toh? Jadi jihad yang dimaksud di dalam hadis ini adalah jihad melawan orang kafir, muharabatul kuffar, bahkan memerangi orang kafir, kafir pun yang kafir harbi. Kafir harbi itu adalah orang kafir yang memusuhi Islam secara nyata. Niku jenenge kafir harbi. Nek wong kafir dhimmi itu orang kafir tapi tidak memusuhi Islam secara nyata, itu tidak boleh diperangi. Meskipun orang kafir itu tidak tunduk pada hukum Islam. Contoh misalnya wong-wong niku wisata teng Bali misalnya. Wah isine wong Eropanan, wong Barat, Amerika kathah niku. Ya nek kok tunduk karo Islam apa ora ya ora tunduk wong jarene dudu wong Islam. Lah misalnya Jogja ono bom, misalnya wah jihad melawan orang kafir ngebom teng Bali. Niku tidak bisa dibenarkan karena tidak dalam perang. Dan orang kafir yang di sana tidak memerangi Islam secara nyata. Nek perang ideologi itu wajar. Beda agama, perang ideologi, rebutan pengaruh itu biasa. Jangankan beda agama, agama Islam kadang perang ideologi ya. Perang ideologi sing NU ya gawe kaderisasi NU, sing Muhammadiyah kaderisasi Muhammadiyah dan seterusnya. Perang ideologi itu biasa. Apalagi beda agama. Tapi yang dimaksud dengan harbi itu perang secara nyata, secara fisik, angkat senjata. Misalnya kados teng Palestina, lewatan itu jelas itu perang antara Islam dengan orang-orang Yahudi, atau secara negara ya Palestina melawan Israel, itu perang yang dimaksud. Tapi nek misalkan dalam konteks kita di Indonesia khususnya itu kan wis negara Islam, bukan negara Islam ya, negara salam, bahasanya Darussalam. Indonesia itu negara kedamaian. Ya kan, di dalamnya banyak agama, banyak suku, banyak ras, banyak bahasa, adat, budaya, macam-macam. Maka istilahnya negara as-salam, negara perdamaian, negara kesatuan. Makanya NKRI ini negara kesatuan Republik Indonesia, itu negara kesatuan, bukan negara Islam.
Nah, negara kesatuan itu dibingkai dalam sebuah kedamaian. Maka walaupun beda agama, tapi karena tidak terjadi peperangan, maka ketika kita jihad dalam arti membunuh, memerangi orang kafir, misalnya dia merangi wong Kristen, merangi wong Katolik, wong Hindu, Buddha, Konghucu, atau bahkan yang tidak beragama sekalipun, itu secara hukum tidak dibenarkan karena tidak dalam konteks perang. Nek perang ideologi, kita mempengaruhi, kita ajak-ajak masuk Islam, nah itu tidak apa-apa. Tapi tidak boleh sampai fisik, misalnya nganggo pedang, apa meneh nganggo bom, nganggo tembak, dan itu mboten dipun parengaken. Nah, sing dimaksud jihad melawan orang kafir. Makanya kadang sebagian orang itu kadang terlalu ekstrim. Moga-moga nek awake dhewe ora. Sebagian orang itu kadang ekstrim atas nama agama, melawan, sing dilawan kadang malah wong Islam dhewe. Kadang sing dimusuhi malah negara. Jadi nganggep nek negara niku negara tauhid, bahasane ngoten nggih. Kadang sing di napa niku sing digencarkan niku Indonesia itu negara tauhid, negara kafir karena tidak menerapkan hukum Islam. Jangan dikira negara Indonesia itu tidak menerapkan hukum Islam. Padahal di Indonesia itu banyak sekali hukum-hukum yang sesuai dengan hukum Islam, meskipun tidak secara utuh. Begitu. Lagian kalau kita berbicara tentang hukum Islam, hukum siapa yang mau dipakai itu kan juga bingung. Madhab di dalam fikih itu kan juga ada 4 yang diakui, itu kan beda-beda. Nah, ini juga bingung. Makanya yang penting itu tidak bertentangan dengan Islam. Misalnya awake dhewe kok memerangi, memusuhi negara, padahal di negara kita itu kan ada kementerian gitu. Contohnya Kementerian Agama, isine sinten ya wong Islam meneh. Isine Kementerian Agama niku ya kiai-kiai banyak sekali. Wong sing hafid Quran nggih banyak sekali. Napa malih nek mangke enten MUI. Dalam MUI itu majelis ulama, isine wis para-para kiai, para-para ustad kathah sanget. Itu bagian dari negara. Bahkan dalam undang-undang kita itu sebenarnya ada yang dengan hukum Islam itu sama persis. Nek kadang awake kan orang ngeh. Undang-undang pernikahan, undang-undang perkawinan niku lho, Bapak Ibu. Niku nek jenengan maos isi undang-undang perkawinan niku undang-undang tahun 74 niku 1974 nomor 1. Itu isine iki yes, pokoknya tentang perkawinan itu seperti kalau kita belajar di pesantren. Jadi pengertian nikah harus ada saksi, terus kemudian macam-macam itu. Dan penetapan anak itu sepodo nek ninggun hukum Islam. Tapi niku mau tidak dibungkus dengan hukum Islam, ning isine hukum Islam. Lah tujuan maka atau tugas awake dhewe kalau kita tidak berperan langsung itu ya mendorong. Tapi kalau misalkan kita bisa berperan langsung menjadi perumus hukum, misalnya dari DPR, dari menteri, itu kan bisa menjadi perumus niku. Nah itu ya niku konteks Indonesia niku nek iso gawe hukum atau ketetapan kebijakan yang sesuai dengan hukum Islam yang tidak perlu menampakkan itu sebagai hukum Islam. Jadi kados undang-undang perkawinan niku. Undang-undang perkawinan itu dipakai oleh orang Islam dan non orang Islam. Padahal isinya adalah hukum Islam. Saat niki misalnya ajeng wong nikah niku mesti tetap kudu ning KUA. Meskipun dia bukan orang Islam. Padahal ketika datang ke KUA, kantor urusan agama, itu nanti yang dipakai itu cara pernikahan orang Islam, perceraian, masalah nafkah dan sebagainya, itu semuanya hukum Islam. Ini kadang awake dhewe ora sadar, atau mungkin bagi yang tidak Islam juga tidak paham betul, itu ternyata hukum Islam. Nah, itu. Apalagi kalau sekarang itu sudah banyak lembaga-lembaga Islam. Negara sudah mengakui kelembagaan Islam, ada masjid berikut dengan lembaganya. Nah, cara wingi pas Ramadan ya contohnya ya dibentuk UBSIS, enten Lazis, ono
NU, Rasis NU, Rasis Muhammadiyah dan sebagainya itu kan, itu wujud bahwa negara kita meskipun bukan negara Islam tapi menjamin keberlangsungan penerapan hukum Islam. Makanya awal itu kok sampai kemudian Indonesia itu tauhid karena tidak berhukum Islam, itu berarti salah. Salah kaprah, karena Indonesia negara pemerintah dalam hal ini mengakui keberlangsungan umat penduduknya untuk menjalankan agamanya masing-masing. Ini jihad. Lah, jihad yang dimaksud adalah memerangi orang kafir, dan orang kafir itu pun adalah kafir harbi. Lah, hukum jihad itu konteksnya ada dua. Nek jihad niku krana memang dalam kondisi kita diserang, itu hukumnya dadi fardhu ain. Contoh misalnya wong Palestina. Wong Palestina itu posisinya diserang, dijajah, maka yus lanang wedok gede cilik selama dia sudah balik itu tetap duweni kewajiban dalam arti fardhu ain untuk membela negara sekaligus membela agama. Nah, cara Indonesia ya sadurunge tahun 45 niku atau mungkin awal-awal tahun 45 itu kan kita sehatan perang dengan Jepang. Dengan Belanda nih. Yang memberi kemerdekaan itu Jepang ya. Jepang. Berarti kita selesai dengan Belanda tapi kita tidak selesai dengan Jepang. Jepang itu membantu kemerdekaan Indonesia, tapi awal-awal kemerdekaan malah balik menjajah Indonesia. Jadi memanfaatkan kemerdekaan Belanda lungo, ning malah Jepang menjajah. Maka awal-awal kemerdekaan itu ya kita melawan orang Jepang. Jadi sajane kemerdekaan itu secara sejatinya bukan tahun 45 kalau kita melihat pada sejarah itu. Ya sawise Jepang sajane 48 atau 49 itu. Karena tahun 45 itu Belanda pergi, Jepang padha wae isih ning Indonesia. Kan gitu. 42 nih, 4 berapa gitu. Niku Jepang. Niku. Berarti nak cara biyen zaman kita dijajah oleh Belanda, oleh Jepang itu ya berarti kabeh wajib duweni kewajiban perang. Niku ning meskipun kadang ya negara itu tetap memberikan batasan-batasan, ora kabeh melu perang lah. Maksud nek kabeh melu perang ya bahaya juga. Nek misalkan perang niku perang sifatnya kita di medan perang yang di luar wilayah kita, itu hukumnya fardu kifayah. Itu seandainya terjadi perang. Jadi misalnya kok ndelala Islam perang karo wong Yahudi, tapi medan perangnya neng Palestina. Ya nek bagi wong Palestina wajib ain, nek bagi wong Islam di luar Palestina fardu kifayah. Ning tapi kadang itu juga masalahnya, kita itu dibagi dengan negara-negara regional. Itu juga rumit sekali. Ya nek cara bantu ya bantu kemanusiaan itu biasanya ngoten. Karena kadang ketika berbicara tentang konflik nasional itu karena kan kita sudah berdiri pada negara masing-masing. Nek campur tangan itu ya bahaya. Campur tangan itu bahaya kalau campur tangan dengan atas nama negara. Maka misalnya Palestina dijajah kados mekaten pun, ya Indonesia hanya mendukung secara kemanusiaan kepada Palestina. Ngirim bahan makanan, tapi ora pernah ngirim tentara, ya ora pernah, karena itu akan menyalahi hukum internasional. Termasuk sing baru-baru ini kan Ukraina kali Rusia kan ngoten. Karena Ukraina itu tidak masuk bagian dari NATO, Amerika ya ora wani bantu militer kan ngoten. Nah, Amerika wani bantu militer itu bisa berakibat fatal iso perang dunia karena akan mencampuri urusan negara lain. Ngoten sama misalnya Indonesia kok mencampuri urusan Palestina, terus ngirim tentara kon melu perang melawan Israel, itu ya bahaya. Nek bantu secara kemanusiaan, bantu tadi mengirim sembako, makanan, terus itu tidak masalah, itu tidak menyalahi hukum internasional. Lah kadang kita itu juga dibenturkan dalam konteks modern ki kados mekaten niku jihad. Tapi intinya nggih, jihad itu. Meskipun kadang dalam pemaknaan yang umum itu ada fadilah atau keutamaan orang melakukan itu senilai dengan orang yang berjihad.
Karena kembali ningkun hadis-hadis fadilah nih. Misalnya awake dhewe belajar agama, ngaji ngeten iki nggih. Fadilah kan kados wong jihad. Makanya kenapa ada hadis itu banyak, sepanjang dan banyak. Misalnya wong kok meninggal pas tolabul ilmi itu dikatakan syahid. Ngoten nggih. Syahid dalam arti fadilah nggih, bukan syahid dalam arti sama dengan orang perang. Jadi misalnya ono wong ngaji, wong mondok atau sekolah ning dalan kecelakaan meninggal misalnya ngoten. Niku nggih tetep dientuk ganjaran wong mati syahid, ning tetep dimandikan, tetep dikafani. Ning nek wong syahid dalam perang kan boten dimandikan, boten dipun kafani, langsung disolati, dimakbarake wis ngono wae. Ngoten. Arep kobong, arep bajune suwek-suwek ora masalah, boten dipun kafani. Nek wong tolabul ilmi meninggal di pondok ya itu ganjarane syahid, ning tetap dimandikan, dikafani, disolati, dikubur. Ngoten. Niku teng fikih kan ngoten. Nabi juga pernah ndhawuhake, dadi nalikane Kanjeng Nabi ajeng tindak perang niku enten sahabat taklet dhateng Kanjeng Nabi, itu minta izin, ya Rasulullah, saya ingin ikut berperang. Maka kemudian Nabi itu tanya, lah kowe iki jenenge keluarga apa ora? Kowe iki anak satu-satunya atau masih ada saudara? Jawab beliau, saya adalah anak satu-satunya dan orang tua saya masih hidup, butuh perhatian, orang tua saya itu masih hidup, butuh nafkah dari saya. Maka jawab Kanjeng Nabi, ya wis kowe bali yo, ora sah melu perang. Kowe benti dengan orang tua, ya kan? Karena anak satu-satunya itu sudah masuk dari bagian jihad. Oleh itu ya jihad, kata. Orang yang bekerja mencari nafkah untuk keluarga itu ya jihad. Nah itu banyak sekali hadis-hadis fadilah ingkang jelasaken tentang ganjarane wong jihad. Makanya sakniki niku ngaji niku ya jihad. Awake dhewe jamaah itu ya jihad dalam pengertian tadi fadilah atau dalam pengertian umum, karena kita hidup dalam konteks negara yang damai. Nek negarane perang ya jihad itu ya angkat senjata, minimal nganggo pisau kan gitu. Syukur nggo pedang, nggo tembak lan niku. Nek negara aman ya jihad awake dhewe mempertahankan agama itu ya jihad. Jadi ya jihad awake dhewe nggih ngoten niku. Ngoten nggih. Niki walakin jihadun wa niyatun wa idastunfirtum fanfiru, lan niki hukum jihad wae. Nek dikon mlaku berjuang maka ya angkatlah, mangkato. Iku nek dalam konteks di sana kados dulu nalikane Indonesia dipun jajah. Makaten sekedhik ingkang kita aturaken wonten ing kesempatan menika. Nggih, mugi-mugi kita saged metik hikmah lan manfaatipun. Amin Allahumma amin. Makaten subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.